Konsep all you can eat alias makan sepuasnya memang kini tak hanya terbatas pada resto-resto eksklusif. Tren gelaran makan sepuasnya yang dulu hanya terkenal pada rumah makan khas Jepang kini telah diterapkan pada berbagai macam kuliner. Dari bakso, seblak, bahkan sampai durian. Berbagai menu merakyat ini membuat nyaris semua kedai bertema all you can eat ramai diserbu pembeli. Tujuannya tentu hanya satu, merasakan sensasi makan sepuasnya tanpa takut membayar lebih. Meski begitu, ada beberapa pertanyaan besar yang muncul dari tren yang sering disebut IC ini. Bagaimana sebenarnya kemampuan perut dan lambung manusia ketika makan dalam porsi besar? Benarkah makan besar hanya dalam waktu singkat justru membahayakan untuk lambung dan kesehatan? Lantas, bagaimana pula para pengusaha mendapatkan untung dari penjualan bebas seperti ini? 15 bakso kalau nggak salah. Dan untuk yang paling besarnya itu, untuk paling maksimal itu 20 baksoan. Bakso yang kecilnya itu aku suka ngambil jam 10 bisa. Terus yang gedenya aku 3, terus aci gorengnya sama iganya 2. Salah satu pedagang bakso yang menerapkan sistem IC adalah Siska Amora. Terhitung sejak 1,5 tahun yang lalu, wanita asli Bengkulu ini membebaskan pelanggannya mengambil bakso sepuasnya hanya dengan harga Rp25.000. Jadi Rp25.000 itu satu kali pengambilan, bebas lah pokoknya ya. Mau sebanyak seapapun boleh. Yang penting kayak iganya memang kita batasin 2, karena iganya mahal. Cuman biarpun satu kali pengambilan ya kayaknya satu mangkok itu juga orang banyak juga yang udah nggak habis sih. Kalau mau berulang-ulang juga kayaknya bakal nggak kuat juga sih. Iya. Dengan berbagai varian bakso seperti urat, keju, sampai mercon, pelanggan diperbolehkan memenuhi mangkoknya dengan syarat tak ada bakso yang jatuh. Jika bakso sudah jatuh dan kondisi mangkok penuh, pengunjung tak boleh mengambil bakso lagi. Selain itu, pembeli diwajibkan untuk menghabiskan bakso yang telah diambil. Jika tidak, maka pembeli akan terkena denda sebesar Rp25.000 atau seharga satu porsi bakso all you can eat. Kenapa harus ada aturan itu? Buat biar customer-nya kayak mengira-ngira ya porsi mereka ya. Porsi mereka misalnya kira-kira habis nggak gitu. Kalau nggak ada aturan, mereka nggak habis juga nggak masalah kan, jadi mubazir. Meski porsi yang diambil kebanyakan pengunjung terbilang besar, wanita 40 tahun ini menyebut bahwa masih bisa mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Salah satunya tentu dengan meminimalisir jumlah pegawai, karena nyaris semua pengunjung mengambil bakso dan topping sendiri. Selain itu, tak semua pengunjung tentu mengambil bakso porsi jumbo yang jika dihitung bisa mencapai setengah kilo dalam satu mangkok. Jadi nggak semuanya yang ngambilnya banyak, ada juga yang sedikit kok, ada juga yang biasa aja, normal aja. Biarpun kebanyakan ya memang rata-rata ya banyak gitu kan. Sebenarnya sih kita itu untungnya hampir nggak ada ya, tipis ya. Jadi kenapa kita terapkan kayak wajib beli minuman gitu, karena kita sebenarnya untungnya juga dari minuman ya gitu. Jadi ada untung sedikit-sedikit dari minuman gitu kan. Jika digali dari berbagai catatan, sebenarnya tak ada waktu yang pasti sejak kapan restoran bertema all you can eat muncul pertama kali. Meski istilah all you can eat baru dikenalkan pada tahun 1946, berbagai negara punya tema serupa meski dengan menu yang berbeda dan aturan yang bervariasi pula. Mongolia misalnya, tak ada batasan khusus tentang seberapa banyak pengunjung bisa mengambil makanan dalam tradisi hot pot dengan menu sup sekaligus daging iris khas negeri Genghis Khan. Sementara di resto ala Jepang ataupun Tiongkok, biasanya pengunjung dibebaskan untuk mengambil menu makanan, tetapi harus membayar jumlah tertentu untuk tambahan minuman. Sementara di aneka daging bakar khas Amerika Latin, pengunjung akan dimanjakan dengan sensasi makan puas dengan menu yang telah ditetapkan sesuai harga paket.
Lantas, seberapa besar sebenarnya kemampuan perut manusia menampung makanan? Dalam kaidah sains, manusia idealnya mengonsumsi tidak lebih dari 50 hingga 70 gram daging per hari. Jika satu butir bakso mengandung sekitar 15 gram daging, maka seseorang seharusnya hanya boleh mengonsumsi 4-5 butir saja dalam satu hari. Meski begitu, hitungan ini bisa berbeda untuk setiap orang, tergantung pada berat badan dan usianya. Ya, secara normal kan kita ambil kasar seperti gini. Jadi ketika dia berat badannya 50 kg atau berat badannya 50 kg, maka yang bisa dikonsumsi ada sekitar 1.500-an. 1.500 per hari loh. Ya, oke lah 30 sampai 40, jadi 1.500 sampai dengan 2.000 kasarnya seperti itu. Tapi kalau dia memang kebetulan ada program untuk diet, tentu harus dikurangin lagi. Ini 3 kali makan. Lantas, apa yang terjadi jika manusia mengonsumsi makanan di luar batas wajar? Pada dasarnya, lambung manusia mampu menampung sekitar 1-1,5 liter volume makanan dan minuman atau kira-kira 30-50 ons. Bahkan karena sifat elastisnya, lambung mampu mengembang dan menampung lebih banyak makanan sampai 4 liter. Hanya saja hal itu berlaku bagi mereka yang telah terbiasa makan dalam porsi besar. Karena itulah bukan berarti mengonsumsi makanan dengan porsi besar aman-aman saja untuk tubuh. Pasalnya, jika mendapat beban banyak dalam waktu singkat, lambung akan bekerja lebih keras dan cepat dari biasanya. Pertama, kalau kita bicara soal makan, maka yang harus diperhatikan adalah jumlah kalori yang kita konsumsi. Jadi kalau kita memang mengkonsumsi dalam waktu singkat jumlah kalori yang besar begitu ya, tentu ini juga akan memaksa jantung ya untuk bekerja lebih cepat. Kemudian juga pencernaan tentu menjadi lebih cepat dan ini tentu tidak bagus untuk kesehatan secara keseluruhan. Belum lagi orang akan cenderung mengunyah lebih cepat dan kurang dari idealnya yakni 32 kali sebelum ditelan. Hal ini biasanya agar makanan habis tanpa harus merasakan kenyang lebih cepat. Ya kenapa? Karena tadi dia mengkonsumsi makanan dalam waktu singkat dengan jumlah kalori yang besar. Kemudian juga tadi terkait juga bahwa dia bisa terpapar dengan penyakit-penyakit GERD ya. Kita bilang tadi reflux. Jadi karena tiba-tiba banyak, apalagi tidak gunakan baik, ini akan balik arah. Nah, akhirnya lama-lama menjadi penyakit GERD kronis. Lalu, bagaimana dengan para vlogger yang sering membuat konten makan besar dan mampu menghabiskan seluruh makanannya? Ternyata tidak hanya membiasakan diri dengan makan dalam porsi besar, sebagian vlogger melakukan puasa untuk memaksimalkan kemampuan makan. Sebenarnya persiapan khususnya nggak ada, tapi biasanya itu Omeh sudah biasa intermittent fasting kan. Jadi sebelum mukbang, apalagi buat video yang kontennya harus makan-makan besar itu, aku bisa makan gitu karena memang dasarnya dari awalnya sudah intermittent fasting yang dimana aku tuh tidak makan selama 18 jam. Jadi perutnya itu lapar gitu. Kalau kayak ada masalah, misalnya enak atau apa itu pasti ada. Cuman mungkin sampai sekarang ini belum pernah yang saya tunjukkan di depan kameraku. Ada sih mungkin 1-2, itu pun kalau sudah kayak kelewat batas. Lebihnya itu saya ngasih taunya kayak di luar kamera saja. Sebuah pepatah menyebut penyakit datang dari apa yang Anda konsumsi. Apapun kenikmatan dari makan porsi besar, seharusnya tetap diimbangi dengan pola hidup sehat seperti berolahraga. Agus The Real